Salam sejahtera Pak, perkenalkan nama saya Nicholas Yudan Putar. Di sini saya akan mempresentasikan mini proyek yang saya kembangkan dengan judul Digital Payment Gateway. Di balik proyek ini saya memiliki tantangan variasi masalah dalam sistem transaksi yang dimana memiliki berbagai metode pembayaran seperti QRIS, virtual account dan yang lainnya yang memiliki kesamaan tujuan, yaitu cara eksekusinya saja yang sedikit berbeda. Disinilah saya membuat peran dalam inheritance dan abstract class yang menjadi solusi efektif untuk mengelola kompleksitas tersebut. Kemudian pada kode program nanti kita memiliki banyak konsep penjelasan dengan abstract class. Yang pertama itu kelas ini tuh ditandai dengan modifier abstrak karena secara konseptualnya kelas ini belum lengkap. Kemudian di sini ada kelas ini tuh bersifat non instantiable, yang artinya itu kita tidak bisa membuat objek langsung dari abstrak paymentnya. Kemudian di dalamnya ini tuh terdapat abstrak method yang dimana proses pembayaran hanya memiliki signature tanpa body. Hal ini memaksa setiap subclassnya itu untuk memberikan implementasi spesifiknya masing-masing. Kemudian di sini saya juga menerapkan prinsip inheritance menggunakan kata kunci extends, yang dimana terjadi hubungan is a dimana QRIS payment adalah sebuah abstract payment. Kemudian di sini saya menggunakan kata kunci super pada konstruktor untuk mengakses atribut ID transaksi dan nominal yang mendefinisikan pada konteks orang tua atau parent konteks. Kemudian itu ada enriching components pada kelas virtual account dengan menambah atribut nomor VA yang tidak ada di kelas induknya. Kemudian saya membuat fitur let definition, yang dimana itu ketika kita menjalankan programnya nanti di situ saya ada membuat makefile untuk biar gampang saja dikompil dan di runningnya. Sebagai kesimpulannya nanti penggunaan abstraksi dan inheritance itu membantu kita membangun sistem yang terorganisir, mudah dikembangkan atau extensible, dan menghindari pengulangan kode-kode yang tidak perlu, seperti kita buat ini muncul lagi, itu sepertinya tidak perlu. Dan sini langsung saja kita ke mini proyeknya. Pada mini proyek kali ini saya membuat Digital Payment Gateway, yang dimana ini adalah aplikasi berbasis Command Line Interface atau CLI yang dirancang untuk menyimulasikan sistem manajemen transaksi digital di lingkungan kampus. Proyek ini itu bertujuan untuk mengatasi tantangan variasi masalah seperti perbedaan mekanisme antara QRIS dan transfer bank atau virtual account dengan menggunakan komponen dasar yang telah ada, lalu untuk memperluas dan mendefinisikan ulang perilakunya melalui perwarisan. Sistem ini itu menerapkan pendekatan let definition, yang dimana itu logika pembayaran yang bersifat konseptual didefinisikan secara konkret pada level subclass dan sesuai dengan visi dari pengembang. Kemudian berdasarkan ini tuh mini proyeknya berdasarkan materi pada week 9, yang dimana materinya itu adalah inheritance dan abstract class. Proyek ini tuh mengintegrasikan konsep-konsep yang pertama abstract class dan metode abstract class, yaitu abstract payment yang dideklarasikan dengan modifier abstract karena merupakan kelas yang secara konseptual atau teknis belum lengkap. Yang kemudian ada non instantiable, yang dimana kelas ini itu tidak dapat dibuat objeknya secara langsung atau tidak dapat diinstansiasi. Kemudian ada abstract method,
yang dimana metode proses pembayarannya nanti memiliki tanda tangan signatur dan tanpa implementasi body yang diwajibkan di override dan oleh subclass concrete. Kemudian ada materi yang kedua yaitu inheritance dan class relationship, yang dimana itu ada generalization, specialization yang menghubungkan hubungan is-a sebagai contoh. Keys payment adalah sebuah abstrak dari payment. Begitu juga nanti dengan virtual akun. Kemudian ada super keyword yang dimana penggunaan super ada parameternya ID dan nominal pada konstruktor ANA digunakan untuk mengakses atribut yang didefinisikan pada konteks orang tua atau parent konteks. Kemudian ada hierarching dan redefining yang menambahkan fungsionalitas baru pada subclass, enriching atau mendefinisikan ulang cara kerja komponen yang sudah ada, atau redefining melalui metode overriding. Berikut nanti ada simulasi input dan outputnya, yang dimana konsep pembayarannya itu nanti ada skenario A, pembayaran berhasil, inputnya Y. Kemudian ada digital payment gateway dengan nanti kita masukkan nominalnya, pilih metode pembayarannya. Jika kita pilih satu QRIS, dia langsung ada barcode-nya, dan nanti kita akan scan, kemudian ada notifikasi apakah berhasil dibayar. Baru kita tekan Y dan pembayaran berhasil, terima kasih, transaksi telah lunas. Lalu jika kita buat pembayarannya itu gagal, dia akan muncul peringatan atau warning pembayaran dibatalkan atau gagal. Silakan coba kembali nanti. Kita langsung saja masuk ke codingannya. Di codingannya ini kita akan menuju ke bagian transaksi.java dulu. Pada file ini tuh ada package model, public interface, transaksi, void, otorisasi, yang dimana itu saya membuatnya untuk mencapai abstraksi. Di sini saya menggunakan menetapkan bahwa setiap transaksi itu apapun jenisnya wajib melalui proses otorisasi keamanan, sehingga nanti kalau kita transaksi melalui kris atau transfer bank itu ada security yang menjaganya agar tidak di hack oleh orang lain. Kemudian kita lanjut ke QRIS payment, abstract payment. Di sini ada package model, public abstract, class abstract payment, implement transaksi. Kemudian protected string ID transaksi, protected double nominal. Public abstract payment, string ID double nominal, list ID transaksi ID, list nominal, public abstract void proses pembayaran. Kemudian di bawahnya ada public void konfirmasi selesai. Kemudian ada nanti output yang keluar itu notifikasi pembayaran berhasil, terima kasih, transaksi, ID dari transaksi nanti akan muncul. Kemudian di bawahnya ada garis-garis itu. Kemudian jika otorisasinya itu berhasil, akan muncul ID-nya. Kemudian di bawahnya ada public void tampilkan resi, yang dimana resinya itu nanti ada ID transaksinya, kemudian total yang harus diberikan itu berapa. Inilah input yang akan kita buat nanti. Nah, di sini saya menggunakan abstract class, yang dimana abstract class itu sesuai dengan materi kita yang di bab 9. Nah, kelas ini itu tidak bisa dibuat dengan objeknya atau new abstract payment. Kemudian ada protected itu. Protectednya ini tuh berguna untuk memungkinkan subclassnya itu mengakses atribut dari ID transaksi ini dan nominal yang secara langsung namun tetap tersembunyi dari kelas luar. Kemudian di bawahnya ada public abstract void proses pembayaran, yang dimana itu adalah signatur atau nama dan parameternya itu, tapi tidak memiliki body implementasi. Isinya akan ditentukan terlambat atau late definition oleh kelas anak, sehingga nanti dia itu akan munculnya terakhir. Kemudian kita lanjut ke QRIS payment.java. Pada QRIS payment.java ini ada package model, public class, QRIS payment, extends, abstract payment. Kemudian di bawahnya ada public QRIS payment, string ID, double nominal, itu ada parameternya. Kemudian di bawahnya ada super
ID nominal yang mengakses atribut parent menggunakan super. Kemudian di bawahnya ada public void proses pembayaran, system out, println, bla bla bla. Nah, inilah untuk menghasilkan QR code-nya nanti. Nah, yang di sana itu memperluas extend dari kelas induknya, yaitu QRS payment ini tadi itu yang melanjutkan codingan dari abstract payment yang sebelumnya kita bilang tadi. Nah, extendnya ini berguna untuk hubungan ISA dari abstract payment yang saya bilang tadi, abstract payment. QRS payment ini itu lanjutan dari abstract payment yang berbeda. Kemudian ada super ID nominal yang digunakan untuk memanggil konstruktor dari parent class guna mengisi data ID dan nominal yang akan diperlukan nanti. Kemudian ada override-nya, ini adalah itu implementasi dari prinsip polymorphism yang kita mendefinisikan ulang perilaku atau renewing behavior, metode abstrak dari induknya sesuai dengan kebutuhan spesifik dari QRS yang kita buat ini atau yang saya buat. Dan lanjut kita ke virtual akun.java. Di virtual akun.java ini ada package model lagi sama seperti tadi. Kemudian package model itu guna untuk membungkus data dari virtual akun ini di bagian model. Kemudian ada public class virtual akun access abstract payment, itu adalah lanjutan dari abstract payment. Kemudian ada private string nomor VA. Di bawahnya ada public virtual akun, ada 3 parameter yaitu string ID, double nominal, dan string bank. Kemudian ini ada super ID nominal, di sumber VA 8807 itulah contohnya, dan dikali 1000 itulah nomor VA nya. Kemudian ada nanti override-nya atau pemanggilan ulang renewing behavior. Inilah agar jika kita masukkan virtual akun, inilah ada output yang akan muncul nanti. Oke, di sini saya jelaskan lagi untuk private string nomor VA nya itu inilah hierarchy components yang dimana kita menambah atribut yang tidak memiliki oleh kelas induk maupun kelas dari QRS payment-nya. Kemudian lanjut ke driver main app.java atau main.java. Di sini ada banyak sekali code-code yang telah dibuat. Pada pertama itu ada package driver. Di sini main.java ini dikemas atau dibungkus di dalam file driver. Kemudian ada import model, ini untuk menyangkutkan dari model-model yang telah kita buat tadi. Kemudian ada import java scanner, ini adalah untuk bisa agar input outputnya berjalan. Kemudian ada public class main yang berisi ada public static void main string args, kemudian scanner exchange scanner system.in. Kemudian ada output yang nanti keluar digital payment gateway. Sistem outnya pun masukkan nominalnya. Di sini kita masukkan nominal, double bayar, double parcel double, dan di bawah nanti pilih metodenya, integer pilih integer %in, yang dimana ini harus milih antara 1 atau 2. Kalau lewat dari situ maka tidak akan muncul atau akan muncul lagi menunya. Kemudian sini ada abstract payment itu dari transaksi tadi. Jika kita memilih satu, kita akan menuju ke QRS payment. Kalau nomor PIN itu pasti akan muncul ke virtual account. Kemudian akan muncul proses transaksi, transaksinya itu akan diotorisasi, transaksinya itu akan menampilkan resesi, kemudian transaksinya itu akan melakukan proses pembayaran. Yang akan muncul proses pembayaran itu, apakah pembayarannya itu berhasil dibayar. Kalau berhasil akan muncul pembayaran yang berhasil gitu nanti. Kemudian jika konfirmasinya apa akan muncul juga. Kemudian di sini ada konfirmasi, jikalau jawaban itu kecuali dari Y, maka peringatan pembayaran dibatalkan atau gagal. Kemudian di bawahnya ada silakan coba kembali nanti. Oke, di sini langsung saja kita coba. Di sini saya juga membuat makefile-nya akan mempermudah untuk mengcompile. Di sini ada input yang akan kita masukkan, yaitu masukkan nominal. Misalnya terjadi sebuah proses transaksi dan kita itu maunya melalui QRS atau virtual account. Misalnya kita lakukan penjualannya, misalnya saya memesan sebuah barang gitu, dan barang itu
harga 100.000. Kita masukkan nominalnya dan kita akan bertanya dengan pembelinya metode pembayarannya itu mau melalui QRIS atau virtual account, dan disitu pembelinya memilih untuk QRIS. Oke, muncul resit pembayaran digitalnya, yaitu ID transaksinya itu adalah ini. Kemudian di bawah total pembayaran adalah 100.000 dengan metode QRIS, Quick Response Code Indonesian Standard, yang mana statusnya itu akan menghasilkan QR code dinamis. Di sini saya tidak menampilkannya karena saya belum paham mengenai code-nya itu. Kemudian di sini ada aksi, silakan pindahi melalui aplikasi mobile banking Anda. Ini ada nanti di mobile banking kita ada pilihan QRIS, di situ nanti kita scan untuk QR barcode dari si QRIS ini. Kemudian jika berhasil kita akan tekan Y. Nah, di sini pembayaran berhasil. Terima kasih, transaksi dari nomor resinya tadi telah lunas. Kemudian kita akan coba lagi. Jikalau pembayaran itu tidak berhasil, bagaimana? Oke, kita akan pilih QRIS lagi. Nah, di sini jikalau pembayaran itu tidak berhasil atau pembelinya batal nggak mau menggunakan QRIS, maka kita akan masukkan Y, pembayaran dibatalkan atau gagal, yang dimana pembelinya akan membayar itu menggunakan proses metode pembayaran yang lain, virtual account atau cash. Dan di sini kita akan buat lagi, kita akan masukkan untuk virtual account. Di sini kita coba masukkan dengan harga 50.000 saja. Oke, virtual account ini di nomor kode nanti. Nah, di sini ada nomor virtual account-nya itu 8807111017. Di sini ada aksi yang dimana silakan transfer sebelum 24 jam. Ini nanti pembeli itu akan copy atau menuliskan kembali nomor virtual account-nya ini, yaitu 8807111017 sebelum 24 jam. Jika sudah lewat dari 24 jam, maka virtual account ini akan expired atau tidak berlangsung lagi. Sini kita akan tekan ini, sama seperti tadi, bahwa pembayaran berhasil, terima kasih, transaksi dari nomor resinya itu telah lunas. Kemudian kita akan mencoba untuk gagalnya. Yang gagalnya juga sama seperti tadi, yaitu pembayaran dibatalkan atau gagal. Silakan coba kembali nanti. Nah, di sini saya membuat kesimpulan bahwa penggunaan abstrak class dan inheritance membantu kita membangun sistem yang terorganisir sehingga mudah dikembangkan atau extensible dan menghindari pengulangan kode yang tidak perlu. Jadi kita tidak perlu lagi mengulang kode yang di bagian transaksi tadi atau di abstract payment, yang dimana itu mempermudah kita untuk menentukan kode-kode yang diperlukan agar tidak berantakan. Dan di sini saya mempunyai pemahaman bahwa perbedaan concrete class dan abstract class itu, yang dimana concrete class itu adalah kelas yang sudah lengkap dan biasanya dibuat objeknya itu instantiable, sedangkan abstract class itu bersifat konseptual dan tidak bisa dibuat objeknya secara langsung. Dan penggunaan protected di abstract payment tadi, yang dimana ini itu berguna untuk bisa diakses langsung oleh subkelasnya seperti QRIS payment tadi sebagai virtual account, namun tetap tidak bisa dilakukan di luar dari kelasnya ini. Kemudian di sini saya membuat filenya agar mempermudah untuk mengcompile dan runningnya. Kemudian di sini ada readme yang sudah dibacakan tadi. Dan referensi materi yang saya bawakan itu dari PPT-nya yang telah kita pelajari di kelas pada week 9, yaitu inheritance dan abstract class. Sekian dari presentasi mini proyek saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan Pak. Terima kasih.